Dan ini iza kanatis shadaqatu min halalin, dan ini terjadi, maksudnya faedah bisa dilepaskan orang dari bala tadi itu, iza kanatis shadaqatu min halalin, jika sodakohnya itu adalah sodakoh dari harta yang halal, ya, harta yang halal. Wa amma iza kanat min haramin, dan apabila sodakohnya itu dari harta yang haram, fala yuntiju, tidak ada manfaatnya, tidak bisa mencegah illa azaban, kecuali hanya ia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sedekah yang melindungi orang dari kecelakaan, memanjangkan umurnya orang, melepaskan orang dari bala, melepaskan orang daripada guna-guna dan lain sebagainya, itu sedekah yang sedekah itu berasal daripada harta yang halal. Sedangkan jikalau ia bersodakoh dengan sodakoh dari harta yang haram, tidak ada manfaat dan faedahnya, melainkan hanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama ruya an Anas bin Malik, sebagaimana riwayat daripada Anas bin Malik, annahu qala, bahwa ia Anas bin Malik telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Inna fi jahannama baitan, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada sebuah rumah, yusamma baital hazni, diberi nama dengan baital hazni, rumah kesedihan. A'addahu Allahu liman tasaddaqa min malin haramin, rumah kesedihan itu Allah siapkan untuk orang yang sedekah dengan sedekah yang haram. Ibarat korupsi, sedekah kita dari hasil korupsi, nyolong hasil colongan kita, kita sedekahkan, ya. Nah, itu sedekah dari harta yang haram. Ternyata disiapkan baginya rumah, dan rumah itu namanya rumah kesedihan. Wa anil Hasan al-Basri, dan daripada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Nabi bersabda, ma min abdin, tiadalah jikalau ada seorang hamba, wala amatin, seorang hamba laki-laki dan seorang hamba perempuan, tasaddaqo, yang mereka bersedekah, bilukmatin min haramin, bersedekah sesuap saja makanan dari makanan yang haram, ala miskina, yang mereka berikan pada orang miskin, illa at'amahumallahu yaumal qiyamati minal ghislin, melainkan Allah akan memberinya makan nanti di hari kiamat dengan makanan yang bernama ghislin. Orang yang sedekah tapi sedekahnya dari harta haram, Allah akan kasih makan nanti di hari kiamat dengan makanan namanya ghislin. Apa ghislin ini? Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma ta'amul ghislina, apa itu makanan ghislin ya Rasulullah? Qala, Nabi jawab, ta'amun, satu makanan, khalaqahu Allah ta'ala min hadidin yabisin, makanan itu Allah ciptakan daripada besi yang kering, wa yuzabu min nari jahannama, dan dia dicairkan di dalam neraka jahanam, hatta yasira kalma'i, sehingga jadilah besi yang kering tadi itu setelah dicairkan di dalam neraka jahanam menjadi cair seperti air. Itu namanya ghislin. Fa iza akala minhu zalikal insanu, maka apabila memakan akan makanan itu manusia, taqatta'at am'a'uhu, masya Allah, terputuslah usus-ususnya, fatadkhulul luqmatu min fihi, maka masuklah makanan itu dari mulutnya, wa takhruju min duburihi, lalu dia akan keluar dari duburnya. Masuk makanan lewat mulut, langsung terus dia sampai ke ususnya, usus-ususnya menjadi putus sehingga dia langsung keluar daripada tempat buang air besarnya.
Itu namanya ghislin. Wa tunadihi zabaniyatu, lalu menyerulah malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat penjaga neraka. Apa kata malaikat zabaniyah? Hadza jazaa'u man kana yaktasibul haram wa ya'kuluhu wa yatasaddaqu minhu. Ini adalah balasan bagi orang yang mencari nafkah dengan nafkah yang haram, lalu ia memakannya dari makanan yang haram itu, lalu dia juga bersedekah dengan sedekah daripada harta yang haram itu. Zalika bima kuntum tabghuna fil ardi bighairil haqqi. Inilah akibat daripada kamu semua mencari sesuatu di dunia dengan sesuatu yang bukan haknya. Wa bima kuntum tafsukun, dan dengannya kamu semuanya berbuat fasik. Wallahu a'lamu bissawab. Intaha, selesailah daripada bab keutamaan sedekah. Walhasil, sedekah memiliki faedah yang begitu besar jika sedekah itu bersumber daripada jalan yang halal, hartanya halal, lalu diberikan dengan benar. Maka jangan melihat besar kecilnya sedekah, Allah enggak memandang itu, tapi Allah memandang keikhlasan orang yang bersedekah. Kalau ia bersedekah, maka ia akan dilepaskan daripada neraka jahanam, akan diganti kesengsaraannya menjadi kebahagiaan, akan dihindarkan ia dari kematian yang buruk seperti kebakaran dan tenggelam, akan dimudahkan segala urusan-urusannya. Namun apabila tidak, atau artinya ada orang bersedekah dengan sedekah yang haram, maka tidak ada manfaat sama sekali, melainkan ia akan mendapat azabnya